Halo, selamat pagi anak-anak. Masih ketemu lagi dengan Miss Novi. Nah, pada pagi hari ini kita sudah memasuki pelajaran tema 4. Nah, tematik pada tema 4 kali ini akan membahas tentang globalisasi. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kalian mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Dan jangan lupa persiapkan juga buku LKS tema 4 dan buku cetak tema 4. Jika sudah, yuk sama-sama kita simak video pembelajaran yang berikut ini. Pelajaran yang pertama adalah IPS. Nah, IPS ini akan menjelaskan tentang menyusuri hubungan bilateral Indonesia dengan Thailand. Yang pertama, menurut berbagai literatur, hubungan antara Indonesia dengan Thailand sudah dimulai sejak abad ke-8, terutama saat kejayaan Kerajaan Sriwijaya yang pusat pemerintahannya berada di Sumatera Selatan. Kedua, salah satu bukti hubungan tersebut adalah ditemukannya candi-candi Buddha Sriwijaya di Chaiya. Chaiya ini Provinsi Surat Thani, sebelah selatan Thailand. Selanjutnya yang ketiga, kedua negara sudah melakukan hubungan dengan kunjungan Raja Thailand, yaitu Raja Chulalongkorn atau Raja Rama kelima datang ke Indonesia, khususnya ke Pulau Jawa sejak zaman penjajahan Belanda. Yang keempat, di Jawa, sang raja berkunjung ke berbagai kota, termasuk ke Batavia yang saat ini disebut dengan Jakarta, kemudian ke Semarang, Bandung, Solo, Tangerang, dan Surabaya. Kelima, sang raja mengirimkan patung gajah ke penguasa Batavia waktu itu sebagai tanda mata atau cindera mata yang terkesan akan keramah tamahan masyarakat di Batavia atau di Jakarta. Yang keenam, patung Gajah Mada yang dikirim tersebut hingga kini terpasang di halaman depan Museum Nasional di Jalan Merdeka Barat, nomor 12 Jakarta. Nah, museum itu saat ini terkenal sebagai Museum Gajah namanya. Ketujuh, hubungan bilateral adalah, ini pengertian hubungan bilateral ya, adalah hubungan yang melibatkan hanya dua negara, itu dua ya, bilateral, khususnya suatu hubungan politik, budaya, dan ekonomi di antara dua negara. Kalau multilateral itu berarti banyak negara, tapi kalau bilateral itu berarti dua negara ya. Sekarang yang ke-8 nih, hubungan multilateral adalah hubungan internasional yang menunjukkan kerjasama antar beberapa negara, berarti lebih banyak negaranya. Setelah pelajaran IPS, kita masuk ke pelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, masih tentang teks eksplanasi. Pengertian teks eksplanasi adalah teks yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa atau fenomena secara ilmiah. Struktur teks eksplanasi yang pertama terdiri atas dari pernyataan umum. Yang kedua ada urutan sebab akibat atau deretan penjelas. Yang ketiga ada interpretasi atau kesimpulan. Kita bahas yang pertama tentang pernyataan umum dulu ya. Pernyataan umum ini berisi pernyataan umum tentang suatu topik yang akan dijelaskan proses keberadaannya, proses terjadinya, atau proses terbentuknya. Yang kedua ada urutan sebab akibat atau deretan penjelas. Ini biasanya berisikan tentang detail penjelasan proses keberadaan atau proses terjadinya yang disajikan secara urut atau bertahap dari awal hingga akhir. Kemudian yang ketiga ada interpretasi atau kesimpulan. Nah, ini berisi tentang kesimpulan atau pernyataan tentang topik atau proses yang dijelaskan. Ketiga, ada ciri-ciri teks eksplanasi. Kalau kalian ingat,
kemarin ini sudah dikeluarkan soal tentang ciri-ciri teks eksplanasi ya, soal mid semester kemarin. Yang pertama ciri-cirinya, strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Kedua, memuat informasi berdasarkan fakta. Yang ketiga, memuat informasi yang bersifat ilmiah. Jadi kalau misalnya ada soal, kalian lihat dulu ini memuat informasi berdasarkan titik-titik atau memuat informasi yang bersifat titik-titik. Ini berbeda jawabannya ya. Next, kita lanjut. Dari bahasa Indonesia kita masuk ke ilmu pengetahuan alam atau IPA. Yang pertama, selain bermanfaat untuk penerangan, listrik juga dapat digunakan untuk kegiatan produksi yang menunjang ekonomi rakyat. Kedua, kegunaan listrik antara lain yang pertama, untuk menghidupkan pompa. Yang kedua, sebagai pemanas atau pendingin. Yang ketiga, untuk alat penggiling. Yang keempat, untuk penerangan dan lain-lain. Nomor 3, banyak daerah di Indonesia yang belum terjangkau oleh jaringan listrik PLN. Sehingga sebagai jalan pintas, mereka menggunakan genset. Kalian harus sudah selayaknya bisa bersyukur ya, bisa menggunakan listrik di rumah kalian, bisa menggunakan lampu, ya, tidak gelap gulita rumahnya, kemudian bisa terbantu juga pekerjaannya dengan adanya listrik. Misalnya ada rice cooker sebagai penanak nasi, ada blender untuk mengganti untuk mengulek bumbu dan lain sebagainya. Next, kita lanjut. Penggunaan genset tentu mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, yakni untuk membeli BBM dan perawatan mesin. Yang keempat, penggunaan genset juga tidak ramah lingkungan karena dapat mencemari lingkungan, menimbulkan kebisingan dan pemanasan sekeliling. Yang kelima, kita dapat memanfaatkan sumber daya alam untuk membangkitkan energi listrik. Salah satunya yaitu air yang mengalir ya. Yang keenam, air yang mengalir dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Kita harus sudah hafal ya pengertian atau kepanjangan dari PLTA. PLTA itu pembangkit listrik tenaga air. 7. Pada prinsipnya, PLTA terdiri atas bagian utama. Yang pertama, penggerak mula. Yang kedua, pengubah kecepatan. Dan yang ketiga, generator. Nomor 8, penggerak mula adalah bagian berputar yang langsung berhubungan dengan air. 9, ada dua jenis penggerak mula yang biasa digunakan, yaitu kincir air dan turbin. 10, pada daerah air terjun dengan ketinggian rendah atau daerah sungai, termasuk parit atau selokan, penggerak mula yang cocok digunakan adalah kincir air. 11, pada daerah air terjun dengan ketinggian sedang sampai tinggi yang cocok digunakan adalah turbin air. Next. 12. Pengertian turbin air adalah model yang lebih canggih dan dapat digunakan untuk pembangkit listrik, mulai kapasitas kecil sampai kapasitas besar. 13. Pengubah kecepatan adalah alat yang berfungsi untuk mengubah di sini bisa menaikkan atau menurunkan kecepatan putaran. 14. Kecepatan putaran yang tepat pada sisi generator diperlukan sebagai salah satu syarat agar listrik yang dihasilkan baik. 15. Jika putaran generator tidak tepat atau kurang atau lebih dari yang direkomendasikan, itu dapat merusak peralatan listrik dan merusak generator itu sendiri. 16. Oleh karena itu, diperlukan perhitungan yang tepat untuk memilih mengubah kecepatan pada pembangkit listrik. Nah, berikut ini ada gambar alur yang dihasilkan energi listrik melalui PLTA sederhana. Sekarang kita lihat ya, ini cara kerjanya PLTA supaya bisa menghasilkan listrik. Cara kerja yang dihasilkan listrik adalah sebagai berikut. Yang pertama,
arus listrik mengenai kincir, kemudian memutarnya nih. Arus listrik mengenai kincir. Kemudian yang kedua, putaran kincir memutar dinamo. Ya. Yang ketiga, dinamo yang berputar menghasilkan energi listrik. Yang keempat, kemudian listrik dapat disalurkan ke rumah-rumah penduduk. Lanjut kita ke pelajaran seni budaya dan prakarya atau SBDP tentang reklame. Yang pertama, pengertian reklame adalah pemberitahuan kepada umum tentang barang dagangan dengan kata-kata yang menarik supaya laku terjual. Yang kedua, cara membuat reklame. Yang pertama ada tentang mendesain, kita harus mendesainnya dulu secara sederhana. Yang kedua, kata-katanya ringkas dan padat. Yang ketiga, jenis hurufnya atau jenis teksnya itu hurufnya besar. Yang keempat, gambar yang besar supaya dapat menarik pembaca. Yang kelima, warnanya kontras atau mencolok. Ketiga, berikut ini adalah peran atau fungsi reklame. Antara lain, yang pertama, memberikan informasi kepada khalayak atau konsumen tentang perusahaan, produk, atau barang maupun jasa. Yang kedua, memengaruhi atau membujuk khalayak atau konsumen sehingga mereka mau melakukan pembelian. Yang ketiga, menciptakan kesan tertentu tentang jasa atau barang yang direklamekan. Yang keempat, memberikan kepuasan tertentu sesuai dengan keinginan konsumen. Yang kelima, merupakan alat komunikasi antara penjual dengan calon pembeli atau konsumen. Yang keempat ada syarat reklame. Yang pertama mencolok, maksudnya warnanya ini mencolok supaya mudah terlihat, menarik mata pembaca. Yang kedua, bahasanya atau kalimatnya jelas, singkat, dan mudah dimengerti. Yang ketiga, menarik ya, tadi menarik atau mudah diingat setiap orang. Yang keempat, jujur. Ini mengandung pesan-pesan yang benar, tidak menipu. Yang kelima, dilakukan secara berulang-ulang. Jadi tetap dipasang, ditempelkan, ataupun kalau misalnya brosur berarti dia tetap diberikan dalam jangka waktu tertentu. Yang kelima, reklame dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama ada reklame komersial. Nah, reklame komersial ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan materi sebanyak-banyaknya dari yang mereka reklamekan atau yang mereka iklankan. Yang kedua ada reklame non-komersial. Reklame non-komersial ini reklame yang mempunyai tujuan tidak untuk mendapat keuntungan materi, tetapi biasanya reklame ini berupa ajakan, himbauan, saran, peringatan, dan informasi dari pemerintah atau lembaga lain untuk disampaikan kepada masyarakat luas. Yang keenam, ada jenis-jenis reklame yang bisa kita temui di lingkungan sekitar. Yang pertama ada poster. Pengertian poster yaitu jenis reklame yang berukuran agak besar sehingga memudahkan untuk dibaca pesannya. Yang kedua ada baliho. Baliho yaitu jenis reklame yang berukuran sangat besar dengan tujuan agar lebih menarik perhatian masyarakat. Nih ya, tadi poster, kemudian ada baliho ya. Contohnya di sebelahnya ini. Kalian kemarin sudah Miss Novi tugaskan untuk membuat poster ya, pada pertemuan sebelumnya sudah. Dan ini baliho. Baliho berarti biasanya itu besar. Dia reklamenya besar dan biasanya pakai tiang. Ya. Selanjutnya ada spanduk. Spanduk itu yaitu jenis reklame visual yang terbuat dari kain yang memanjang dipasang melintang di atas jalan atau di antara dua tiang. Ya, jadi spanduknya besar biasanya di antara dua jalan ya. Di sebelah kanan dan kiri biasanya dia horizontal. Kemudian embalase. Embalase yaitu jenis reklame yang terdapat pada kemasan atau pembungkus hasil produk yang diperdagangkan.
yang berguna untuk sebagai daya tarik kepada konsumen. Contohnya bungkus Energen, kemudian ada bungkus Indomie, bungkus sabun Rinso misalnya deterjen ya. Itu reklamenya sudah ada di bungkusnya. Jadi kita sudah tahu dalamnya bagaimana ya. Next. Kemudian ada etiket atau label, yaitu jenis reklame visual yang umumnya terbuat dari kertas berukuran kecil yang biasanya ditempelkan pada kemasan produk. Nah, ini biasanya ada tempelannya ya. Jadi biasanya ini plastik atau pembungkusnya polos biasa, kemudian dia dilabeli ya. Ada tentang ingredients-nya, komposisinya, ada nutrisinya ya, seperti itu. Kemudian ada pamflet. Pamflet yaitu jenis reklame yang berbentuk gambar dan tulisan pada lembar kertas berukuran relatif kecil yang disebarkan melalui pesawat terbang atau kendaraan darat dan diberikan kepada setiap orang yang lewat. Itu namanya pamflet. Contohnya ini ada lomba, ada selebaran tentang lomba temu tegak ke-11 ya. Ini jenis-jenis pamflet, atau misalnya ayo ada lomba di Tang City, kadang ada Tang City juga sedang membuat pamflet. Kemudian yang terakhir ada plakat. Pengertian plakat yaitu jenis reklame yang bentuknya seperti poster, tetapi ukurannya lebih kecil. Plakat biasanya dipasang atau ditempel pada dinding, pagar beton, dan juga pohon. Lanjut kita ke pelajaran PPKN. PPKN pada hari ini akan belajar tentang menghargai keragaman budaya. Yang pertama, selain kaya akan sumber daya alam, Indonesia memiliki keragaman suku, agama, ras, budaya, dan bahasa daerah yang sangat luas dan belum tentu dimiliki oleh negara lain. Yang kedua, maka dari itu, kita harus tetap melestarikan kekayaan Indonesia, baik sumber daya alamnya maupun keragaman sosial budaya yang ada. Seperti ada gotong royong, ada kerja bakti, ya. Itu keragaman sosial budaya, jangan sampai hilang, jangan sampai luntur. Yang ketiga, pengertian dari keberagaman adalah suatu keadaan dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Yang keempat, untuk menghargai keberagaman perlu dikembangkan sikap menghargai terhadap nilai-nilai dan norma sosial yang berbeda-beda dari anggota masyarakat. Next kita ke IPA. Yang pertama ada jenis-jenis pembangkit listrik. Yang pertama pasti kalian sudah tahu itu adalah PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Ini sudah sangat familiar ya, kalian sudah pasti tahu. Kemudian ada PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Ada PLTP, yaitu pembangkit listrik tenaga panas bumi atau geotermal biasanya. Kemudian ada PLTG, pembangkit listrik tenaga gas. Ada PLTGU, itu pembangkit listrik tenaga gas dan uap. Tadi PLTA sudah. Kemudian ada PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel. Yang kedua, pembangkit listrik merupakan suatu rangkaian alat atau mesin yang berfungsi untuk mengubah energi tertentu menjadi energi listrik. Ketiga, tegangan yang keluar dari generator biasanya akan dinaikkan untuk mengurangi kerugian akibat hambatan pada kawat penghantar pada waktu proses transmisi. Yang keempat, tegangan yang sudah dinaikkan kemudian ditransmisikan melalui jaringan saluran udara tegangan tinggi atau SUTT. Atau ada juga melalui saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET. Ya, tadi sudah tegangan tinggi, ini tambahin tegangan ekstra tinggi. Nah, ini menuju gardu induk. Pada gardu induk inilah tegangan diturunkan. Kemudian tegangannya menjadi tegangan menengah. Yang kelima, setelah diturunkan, selanjutnya tegangan menengah ini disalurkan melalui saluran distribusi atau saluran udara tegangan menengah SUTM yang kemudian disalurkan menuju ke trafo-trafo distribusi. Yang keenam, pada trafo-trafo distribusi tegangannya diturunkan lagi.
7. Dari trafo-trafo distribusi kemudian baru disalurkan melalui saluran udara tegangan rendah atau SUTR ke rumah-rumah pelanggan listrik. Nah, ini contoh proses penyaluran listrik bisa sampai ke rumah kalian ya. Dari pembangkit listrik tadi ya, PLTA nih pakainya air mengalir, air dari pintu air. Kemudian ini penaik tegangan, ada sutet ya, kalian pasti pernah lihat ya kalau di pinggir-pinggir jalan, kadang ada yang jalannya dilalui oleh sutet. Kemudian ke saluran transmisi, ya, ini ada kabel listrik yang biasa kita lihat ada di pinggir rumah-rumah ya, baru sampai ke rumah kalian. Nah, anak-anakku sekalian, baru saja telah kita simak bersama-sama video pembelajaran pada hari ini. Semoga kalian semua bisa dipahamkan ya atas pelajaran pada hari ini. Jangan lupa tetap semangat belajarnya dan jaga kondisi tubuh supaya tetap sehat selalu. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya.